Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kita tahu bahwa ketakwaan itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dulur-dulur seiman, kita juga tahu bahwa orang yang dekat dengan Allah ialah orang yang paling takwa di antara kita. Dulu orang-orang salaf itu sangat berhati-hati sekali dalam hal ketakwaan ini. Mereka sangat menjauhi kesubhatan-kesubhatan yang ada serta kesahwatan-kesahwatan yang tidak wajar dan terlarang. Mereka ini sering sekali menangis sebab menyesali dirinya sendiri yang tentu tidak luput dari dosa. Ini biasa mereka lakukan di waktu sedang sunyi-sunyi dan sendirian. Tetapi apakah yang terjadi di zaman kita sekarang ini? Kita lihat saja di sekeliling kita. Tidak perlu kita jauh-jauh lah dengan pandangan. Manusia-manusia saat ini, ialah kita saat ini, semuanya merasa sentosa dan sejahtera saja. Tanpa ada rasa takut sama sekali. Sekalipun tubuh bahkan hati kita berlumuran dengan doda kemaksiatan yang benar-benar tidak terhitung jumlahnya. Kita kelihatannya aman-aman saja. Pendeknya sekalipun kita atau mereka yang berkecimpung terus dalam kematerialan, kebendaan, keduniaan siang dan malam sehingga lupa sama sekali akan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Tetapi anehnya kita selalu mengira bahwa ampunan Tuhan itu akan pasti diterima karena percaya kepada kemuliaan dan kekasih sayangan Allah. Agaknya mereka itu yang seperti demikian ini sudah tahu bahwa sampai di mana sih keutamaan dan kebelas kasihan Tuhan itu pada mereka. Sehingga mereka berani meyakini bahwa pasti diperoleh ampunan dan belas kasihan itu. Padahal nabi-nabi, para sahabat dan kaum salaf pun tidak mengetahui itu. Alangkah bodohnya kita ini sekarang ini. Ya sebagaimana di atas. Andai kata keutamaan dan kasih sayang Allah Ta'ala itu dapat diperoleh dengan jalan semudah itu dan dapat diterima asalkan mulut mengeluarkan kata-kata mohon ampun yang semau-mau saja, rasanya tidak perlulah orang-orang yang salaf zaman dulu itu ya demikian sangat takutnya sehingga sampai menangis dikala sendirian dan sebagainya, sehingga kelihatan sangat berduka cita sepanjang umurnya. Ya dulur-dulur sekalian, hal itu tidak lain karena kita ini selalu diliputi hawa nafsu dan godaan syaitan. Godaan syaitan itu sangat berat sehingga kita selalu tertipu. Kita kira kita ini sudah menjalin amal sehingga kita ditipu sedemikian rupa sehingga kita lupa bagaimana keadaan diri kita yang sebenarnya. Nah, untuk itu perlu kita ketahui banyak macam-macam orang yang kena tipu dari godaan syaitan ini. Antara lain, marilah kita pelajari. Pertama adalah golongan pertama, yaitu mereka orang-orang yang mengutamakan penyelidikan ilmu-ilmu syariat atau akliyah. Jadi mereka ini mungkin para alim ulama dan sebagainya. Mereka menyelidiki ilmu-ilmu syariat. Dan ini bisa mereka itu ditipu oleh syaitan. Mereka melalaikan penyelidikan anggota diri sendiri kadang-kadang. Serta penjagaannya dari perbuatan kemaksiatan. Rupanya golongan seperti ini sudah tertipu oleh ilmu pengetahuannya yang sudah muluk-muluk itu. Barangkali mereka mengira bahwa di sisi Allah Ta'ala mereka akan mendapatkan tempat yang terhormat karena banyaknya ilmu yang mereka miliki. Jadi mereka itu nanti tidak akan disiksa seperti orang-orang yang mereka anggap bodoh itu. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Bagi orang yang suka menintrospeksi dirinya sendiri dengan penuh perhatian, tentulah menyadari sebaik-baiknya bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya hanyalah dimaksudkan untuk mengetahui mana-mana yang halal, mana-mana yang haram. Dan juga untuk mengetahui mana-mana yang tidak termasuk akhlak atau budi pekerti yang baik dan mana akhlak yang tidak terpuji atau tercela. Juga bagaimana
cara untuk menyembuhkan atau memperbaiki akhlak-akhlak yang buruk itu, serta bagaimana cara menghindarkan diri agar tidak terkena penyakit akhlak yang buruk itu. Jadi ringkasnya, ialah kedudukan ilmu pengetahuan itu pada dasarnya hanyalah untuk dijadikan titik tolak dalam mengamalkan sesuatu yang baik agar diterima dan sah menurut aturan-aturan agama, juga menjauhi larang-larangannya. Maka dari itu segala ilmu pengetahuan yang semestinya untuk diamalkan itu sekiranya tidaklah membuahkan amalan-amalan yang baik, maka ilmu itu pun tidak akan berharga sama sekali, baik dalam pandangan Allah Ta'ala ataupun manusia. Bukankah ada nas Quran yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, ia akan diancam oleh Allah Ta'ala dan diumpamakan sebagai binatang yang sangat hina. Perhatikanlah, Allah telah berfirman dalam surat Jum'ah ayat 5 yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberi kitab Taurat kemudian tidak suka mengamalkan ajaran-ajarannya itu adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab tebal tapi tidak mengerti apa isinya. Bayangkan kehinaan yang lebih besar dari seorang yang diumpamakan keledai yang dungu ini. Ini semuanya adalah akibat daripada tipu daya syaitan. Karena itu bagi kita yang sibuk mencari ilmu atau meningkatkan ilmu, itu berhati-hati jangan sampai terjerumus. Kemudian golongan yang berikutnya yang yang tertipu oleh godaan syaitan, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dan juga bergemar beramal soleh. Mereka itu melangsungkan terus ketaatan-ketaatan secara lahiriah dan bahkan meninggalkan segala macam kemaksiatan. Tapi sayangnya mereka itu tidak introspeksi, tidak meneliti hati sanubarinya untuk melenyapkan segala sifat-sifat yang buruk dan tercela. Yang antaranya itu merupakan penyakit-penyakit jiwa, seperti misalnya ada rasa sombong, ada rasa dengki, ada rasa riak, ada rasa ingin mencari kemasyhuran, ada rasa ingin mempunyai kawan yang banyak, sahabat-sahabat dan orang-orang yang memuji-muji. Dan juga suka sekali dipuji-puji, dan suka sekali dibangga-banggakan, suka sekali disanjung-sanjung, suka sekali dielulukan di mana-manapun, dan menjadi orang yang ngetop, menjadi selebritis dan sebagainya. Dan dia suka sekali, dan ini bahaya karena godaan setan seperti ini. Jadi orang-orang ini bolehlah dinamakan memperhias lahiriahnya, tetapi batiniahnya itu diabaikan, dibiarkan begitu saja tanpa terkendali oleh rasa-rasa jelek tadi, oleh sifat-sifat dengki, iri, sombong dan sebagainya itu. Ini sangat diabaikan oleh mereka. Mereka tidak menjaganya. Mereka biarkan begitu saja tanpa dipelihara sama sekali hati yang buruk ini. Mereka itu agaknya lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari bentuk rupamu, tidak pula dalam bentuk banyak sedikitnya hartamu, tetapi dia melihat kepada hati dan amalanmu. Itu hadis riwayat Tabrani. Ringkasnya, golongan ini akan lebih mengutamakan perhatian kepada amal-amal lahir dan tidak kepada hati dan jiwanya. Padahal yang kedua ini, maksudnya amalan hati dan jiwa itu sangatlah perlu dan merupakan pokok dan induknya. Sebab pada hari kiamat nanti pasti tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya, melainkan yang menghadap kepada Tuhannya dengan membawa hati yang bersih, yang sejahtera, yang terhindar dari segala penyakit batin. Nah, ini bukan lain karena adanya godaan syahwat, godaan syaitan yang perlu kita waspadai. Perumpamaan bagi golongan ini adalah bagaikan permakaman orang yang sudah mati. Di mukanya dihiasi dengan warna-warni, tetapi di dalamnya hanyalah sebatang bangkai yang melintang. Jika golongan pertama itu tertipu oleh pengetahuannya, maka yang kedua ini adalah juga tertipu dengan
pengetahuan dan amal solehnya, dan dia tidak memperhatikan batinnya, tidak diperhatikan, maka golongan yang kedua ini tertipu juga, sehingga ini menyebabkan hatinya dibiarkannya kotor dan membusuk. Kemudian orang-orang yang tertipu dari godaan setan ini adalah mereka orang-orang yang memperdalam salah satu macam pengetahuan saja. Misalnya dalam soal perundang-undangan hukum atau perdebatan, diskusi, perincian-perincian cara bermuamalah duniawiyah yang berlangsung antara sesama umat manusia, dan bagaimana cara-cara yang terbaik untuk memperoleh kemaslahatan umat. Jadi mereka ini menentukan salah satu misalnya ilmu fikih untuk dijadikan perhatiannya yang istimewa. Dan dengan tercurahnya perhatian kepada persoalan-persoalan yang sedang diselidiki itu, kadang-kadang mereka itu lengah, ya, lengah dengan amalan-amalan baik yang lahiriah maupun yang batiniah, sehingga anggota-anggota tubuhnya tidak diperhatikan dari berbagai macam kemaksiatan. Seperti mereka akhirnya tanpa sadar mereka suka mengumpat, dan perutnya dibiarkan makan makanan yang haram, yang subhat. Bahkan hatinya juga dibiarkan timbul ada rasa sombong, dengki, dan riya. Mereka lalai, ya, dan sifat-sifat yang dapat merusak jiwa dan agama mereka. Orang-orang yang demikian itu nyata-nyata tertipu oleh dua hal, yakni tertipu dari segi ilmu pengetahuannya dan segi amalannya. Tentang tertipu pelihara amalan sudah dikemukakan tadi di muka, yaitu dimisalkan sebagai seorang yang sakit. Ia sudah mempelajari berbagai macam pengobatan dan cara menggunakannya. Ia juga sudah berulang-ulang mengerjakan ini dan bahkan pernah diajarkannya kepada orang yang sakit yang lain. Tapi anehnya dirinya sendiri ketika sakit dia enggan berobat. Dan dia enggan berobat menurut cara yang pernah dipelajarinya tadi. Ia enggan menggunakannya. Padahal ia sendiri sudah memaklumi bahwa orang-orang lain yang menggunakannya benar-benar dapat sembuh. Tapi dia sendiri tidaklah memanfaatkannya. Maka bagaimanakah pendapat kita terhadap orang-orang yang semacam ini? Apakah kiranya usaha ini akan menolong dia dari penyakitnya dan menimbulkan atau menyebabkan sembuh tanpa amalan? Artinya dengan kata lain tanpa minum obat. Oh, jauh sekali, dan ini amat jauh dari sembuh. Bahkan ia akan makin parah sakitnya jika ia terus-menerus berhal demikian. Jadi ringkasnya, ia wajiblah minum obat sepanjang ilmu yang dimilikinya. Harus juga bersabar menanggung rasa kepahitan rasa obat itu. Jika tidak demikian, maka dikhawatirkan penyakitnya itu tidak akan sembuh dengan baik. Jadi ini benar-benar tertipu. Ya. Untuk itu hendaklah diperhatikan tipuan-tipuan syaitan seperti ini. Adapun tertipunya dari segi ilmu pengetahuannya itu sebabnya karena dia hanya membatasi dirinya sendiri dari berhubungan dengan urusan-urusan muamalah lainnya. Dia mengira bahwa dengan ini cukup sudah mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Mereka cukup sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu yang termuat dalam kitabullah Al-Quran serta sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun diabaikan dan kurang mendapat perhatian dalam pikirannya dan dalam amalannya. Bahkan ada juga orang yang mengecam para ahli hadis dan berkata, ya, orang-orang yang menamakan diri ahli hadis itu sebenarnya hanyalah menukil berita saja dan boleh dikata memikul kitab-kitab tebal yang tidak banyak pengertiannya. Alangkah ganas dan beraninya orang itu sampai memasuki taraf yang seburuk ini. Selain itu ada pula yang sampai meninggalkan ilmu pendidikan akhlak, meninggalkan ilmu kemaritan atau mengenal Allah dengan mengetahui bagaimana kebesaran dan keagungan Allah. Padahal inilah yang sebenarnya yang dapat menyebabkan orang akan dapat merasa takwa, akan dapat menyebabkan orang merasa takut dan khusyuk dan merendah kepada Allah Ta'ala. Mestinya
dia harus pandai juga dalam ilmu ketauhidan ini. Sebab banyak kepandaian dalam hal-hal lain. Tetapi jikalau mengenal kemarifatan kepada Tuhan aja belum dipahami, artinya tentang ilmu mengenal Allah juga belum dipahami. Jika sifat-sifatnya yang dapat menimbulkan ketakwaan ini juga belum disadari, pastilah itu akan sia-sia semua. Kepandaiannya yang sudah ada itu akan sia-sia. Dengan mengisapi sifat-sifat ini akan timbul harapan yang benar kepada Tuhan. Hati pun akan merasa kecil dan takut. Dan akan dengan sendirinya ketakwaan itu akan datang bertambah. Dan akan mendapatkan tempat yang wajar dalam kalbunya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Mengapa tidak berangkat suatu kelompok dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara-perkara keagamaan, agar supaya nanti mereka itu dapat memberikan peringatan kepada kaumnya. Bila telah kembali kepada kaumnya, mudah-mudahan mereka itu berhati-hati. Perhatikanlah bahwa ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagaimana peringatan tentulah bukan sebagaimana yang tekun dituntutnya itu, yang hanya berhubungan dengan muamalat saja. Tetapi yang terpenting adalah yang ada sangkut pautnya dengan ilmu ketauhidan. Dan sebab inilah yang sangat menjadi pokok atau menjadi utama sekali. Kemudian golongan-golongan yang juga suka tertipu oleh setan atau hawa nafsu, itu adalah golongan mereka yang suka sekali memberikan nasihat, suka memberikan penerangan keagamaan, serta yang baik berhubungan dengan akhlak jiwa yang baik-baik, budi pekerti yang luhur dan terpuji, juga mengenai pengertian zuhud dan sifat ikhlas yang sebenar-benarnya. Tapi yang mengherankan adalah bahwa kadang-kadang mereka itu sebetulnya tertipu oleh perasaannya sendiri juga. Mereka mengira bahwa dengan berbincangkan hal-hal semacam itu dan mengajak orang-orang banyak supaya memiliki sifat tadi, dianggapnya bahwa dirinya sendiri sudah bersifat sebagaimana yang digembor-gemborkannya itu. Padahal yang jelas mereka itu sama sekali dirinya sepi, sunyi dari sifat-sifat yang utama yang disebutkan mereka itu. Sama sekali tidak mengindahkan akhlak-akhlak yang mulia, baik dalam kelakuan atau sikapnya yang lain. Mereka itu kadang-kadang masih ada sifat menyombongkan diri, masih sangat mendengki terhadap teman-temannya yang melangkah lebih jauh dari dirinya sendiri. Dan kadang-kadang mereka merasa benci jika ada orang-orang memuji orang lain yang dianggapnya setingkat atau setara dengannya. Dan malahan mereka masih gemar sekali mengumpulkan harta-harta dunia tanpa ada batasnya. Nah, mereka inilah termasuk juga orang-orang yang sudah ditipu oleh godaan syaitan. Inilah yang bisa terjadi pada diri kita. Hendaknya kita hati-hati. Kemudian ada juga golongan yang tertipu yang lain adalah orang-orang yang sudah merasa puas dan merasa cukup dengan hanya menghafalkan ucapan-ucapan kaum-kaum zuhud dan bijaksana, atau mengingat-ingat uraian-uraian mereka yang dikumpulkan mengenai perihal celahnya dan buruknya duniawi, kebendaan dan sebagainya. Jadi mereka itu hanya menghafalkan kalimat-kalimat yang berharga itu, tapi sama sekali mereka tidak melaksanakan isi-isinya. Pendeknya, ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat hikmah itu senantiasa meluncur dari mulutnya. Sekalipun lagi duduk-duduk bercakap-cakap dengan teman-temannya, mereka kadang-kadang secara otomatis meluncur kalimat-kalimat mutiara itu. Tetapi sedikit pun dia tidak mengamalkan kandungannya. Mereka ini agaknya mengira bahwa dengan hafalnya kalimat-kalimat mutiara yang bermutu tinggi, yang keluar daripada ahli-ahli ibadah, ahli zuhud, para alim kaum ulama itu, sudah pasti akan menyebabkan dirinya juga akan memperoleh kebahagiaan seperti itu, yang juga dapat juga mencapai cita-cita yang dituju seperti itu. Dan bahkan mereka merasa bahwa dosanya juga pasti akan diampuni. Mereka menyangka bahwa Tuhan itu akan mengasihi dirinya.
Sekalipun batinnya tidak perlu dijaga dari hal-hal dosa, golongan ini juga tertipu, berarti sudah tertipu dari godaan syaitan, dan ini sangat-sangat tertipu. Untuk itu perlu hati-hati kita bila kita termasuk dalam golongan ini. Dan golongan yang berikutnya adalah golongan yang tertipu ini adalah mereka yang sungguh menaruh perhatian yang luar biasa kepada ilmu misalnya nahu, lughah, bahasa, tata bahasa, syair dan tata bahasa yang sulit dan asing bagi umum, yang kadang-kadang umum tidak mengerti. Mereka seolah-olah mendapat keistimewaan, mereka seolah-olah mendapat derajat dari Tuhan, dan tentu akan mendapat pengampunan dari kesalahan-kesalahannya. Mereka juga mengira bahwa dirinya sudah termasuk golongan ulama yang terpandai di kalangan umat saat itu, karena sudah menguasai ilmu-ilmu misalnya nahu, lughah, dan lain-lain sebagainya. Mereka seolah sudah merasa termasuk ulama yang terpandang di kalangan umatnya saat itu, sehingga seluruh usianya dikerahkan untuk menyelidiki dan memperdalam ilmu-ilmu itu. Sedangkan yang berhubungan dengan makna-makna syariat agama tidak mereka perhatikan baik-baik, atau kurang sekali minatnya. Bahkan mereka mengamalkannya pun bermalas-malasan saja. Itu sama halnya dengan seorang yang menghabiskan umurnya memperbaiki makhraj, ya, hurufan bacaan dalam Quran misalnya, dan dia merasa sudah cukup berbuat demikian karena tajwidnya sudah hebat, ya, makhrajnya sudah begitu, pengertiannya dia sudah menguasai. Yang demikian itu, dan otomatis mereka merasa akan menerima kerahmatan Allah Ta'ala. Ini pun orang yang tertipu pula. Berarti dia sudah tertipu oleh syaitan. Sebab maksud dari huruf itu adalah untuk dimengerti apa tujuan dan kehendak Al-Quran itu. Jadi huruf-huruf di dalam Quran itu adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu mengerti isinya dan mengamalkannya, yang merupakan inti dari suatu amalnya. Sedangkan yang ada di atasnya hanyalah kulit saja. Kulit hanya pengertian, dia mencapai semua yang dicapainya itu pengertian dan pemahamannya itu hanyalah kulit. Tapi di sini yang penting adalah bagaimana mengamalkannya. Jadi jangan sampai tertipu oleh godaan setan orang-orang yang berada di dalam golongan ini. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah merasa puas dengan hanya menjadi peneliti atau menyelidiki ilmu-ilmu seperti nahwu, lughah, syair dan lain-lain, sebenarnya itu juga bisa tertipu. Yang tidak tertipu adalah orang yang menyelidiki ilmu di atas, tetapi mereka tidak sampai berhenti di situ saja. Mereka terus meningkatkan dan mengamalkan, kecuali yang diimbangi dengan pendidikan ilmu-ilmu lain yang lebih jauh. Demikian beberapa orang yang sering tertipu oleh godaan setan. Karena itu perlu kita hati-hati bila kita berada di antara golongan-golongan tersebut. Berada di antara golongan-golongan tersebut. Karena syaitan itu, iblis itu sangat pintar dalam menipu umat manusia. Hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.